Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali kita kembali berjumpa dalam kajian Mimbar Agama Islam kita. Kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang ramai di masyarakat. Belakangan ini kita melihat banyak diberitakan aliran-aliran yang disinyalir keluar jalur atau sesat seperti itu. Nah, untuk membentengi akidah kita agar tidak salah jalur, apa dan bagaimana sebenarnya yang dinamakan aliran sesat itu, sehingga kita bisa mengetahui dan mewaspadai ketika ada di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang berkompeten, yang menjadi narasumber kita pada kali ini adalah Dr. Haji Muhammad Thohir Ritonga LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Ustadz ini adalah peneliti juga dari MUI yang meneliti tentang aliran-aliran sesat ataupun yang menyeleneh, begitu kalau kita katakan ya Ustadz ya. Nantinya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0811 6100 386. Namun untuk mengambil berkah dari acara kita ini, tentunya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Sri Rahmadani. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi, mengutip ayat yang di akhir, Rasul dan Rasulullah liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kepada Rasulullah kita kembalikan jika ada perbedaan atau perpecahan. Apa yang diajarkan Rasul itulah yang kita ambil. Nah, hari ini tema kita adalah tentang mewaspadai pemahaman dan aliran sesat. Bagaimana sebenarnya yang dinamakan aliran sesat agar kita waspada dalam menjaga akidah kita? Kita akan bahas dengan al-ustaz kita, Dr. Haji Muhammad Thohir Litonga. Ustadz, kalau tadi kita dengar qori kita membacakan, sudah jelas sekali Rasulullah sebagai tauladan. Nah, tetapi belakangan ini kita melihat di media ada aliran sesat, ada bahkan tempat sekolahnya, begitu kalau kita katakan. Ini apa sebenarnya kriteria dari aliran sesat ini dulu? Tafadhol Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, membawa acara kita, ustazah kita yang berhadir pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengkaji tentang mewaspadai aliran atau pemahaman sesat. Tentu ini sangat penting, apalagi di akhir zaman ini munculnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman yang tidak biasa kita ketahui dan tidak biasa kita dengar. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, mari sama-sama kita melihat atau memperhatikan surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Artinya Islam itulah agama yang lurus. Al-Quran dan hadis itulah pedoman yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti kamulah Al-Quran dan hadis itu. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain.
Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar senantiasa berada di jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jangan kita ikuti jalan selain Al-Qur'an dan hadis Nabi itu. Jadi ini betul-betul pedoman bagi kita umat Islam agar senantiasa istiqamah, lurus di jalan yang benar. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kamu ikuti jalan selain Al-Quran dan hadis, maka kamu akan bercerai-berai dari jalan kebenaran itu. Dzalikum wassakum bih. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153 tadi adalah salah satu dari sekian ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, 2 kitab suci yang kalau kamu berpegang teguh kepada 2 kitab suci ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Pertama itulah Al-Quran, kitabullah. Yang kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga satu hadis dari sekian banyak hadis yang menyuruh kita agar senantiasa berada di jalan yang lurus, menjauhi aliran-aliran sesat atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu tadi. Kemudian dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa aliran sesat adalah aliran yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kalau bertentangan dengan hadis Nabi, dipastikan itu aliran sesat. Kenapa? Karena kebenaran itu mutlak, ada pada Al-Quran, ada pada hadis Nabi, kemudian nanti ditambah dengan ijma, ditambah dengan qiyas. Jadi mudah saja mendeteksinya. Kemudian kalau tadi terkait dengan pemahaman, ya tentu ini semacam penafsiran, ini juga harus dilihat apakah pemahaman itu sesuai dengan maqasid syariah, sesuai dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang muktabar atau tidak. Artinya harus dipelajari lagi sehingga pemahaman itu betul-betul di bawah kaedah-kaedah, di bawah usul-usul atau dasar-dasar di dalam berpikir sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu secara singkat, aliran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah, kalau misalnya tafsir tidak sesuai dengan kaedah tafsir, atau mungkin kalau hadis Nabi tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf, menyimpanglah, lain dari yang sebelumnya, lain dari yang selama ini kita ketahui daripada guru-guru kita. Baik Ustaz. Nah ini kan sudah jelas berarti barometernya adalah Al-Quran dan hadis ya Ustaz ya. Tapi awam ini Ustadz yang terus belajar, kita yang terus belajar ilmu agama, terkadang tidak bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis Ustadz. Jadi begitu ada kelompok yang mengajarkan suatu pemahaman, dilihatnya bajunya, pakaiannya mungkin muslim dan lain sebagainya, ikut dia Ustadz. Karena tidak bisa atau tidak mempunyai keilmuan yang luas untuk meng-cross check langsung ke Al-Quran dan hadis. Lalu apa yang menjadi pegangan masyarakat Ustadz kalau ada pemahaman-pemahaman baru yang diajarkan yang casingnya sepertinya Islami itu Ustadz? Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh Majelis Ulama Pusat mereka membuat semacam kriteria. Kalau kriteria ini ada pada satu golongan atau satu aliran atau satu pemahaman, maka dia terindikasi sesat atau menyimpang. Jadi saya rasa bagi kita kaum muslimin dan muslimat ini bisa menjadi pedoman, sehingga tadi seperti yang disampaikan, namanya masyarakat ini tidak sama kemampuannya. Kalau merujuk kepada Quran tidak mampu, kemudian kepada hadis Nabi juga mungkin demikian, bisa dipedomani yang 10 ini,
sehingga bisa menjadi terang bagi kita mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Wah, ini sangat mendasar sekali ya. Kalau seandainya ada aliran, ada kelompok, ada pemahaman yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib misalnya. Atau misalnya haji itu tidak perlu ke Ka'bah di Mekah, ya cukup di satu daerah lain. Di tanah suci, Di tanah suci yang lain selain Mekah dan Madinah gitu. Ini termasuk orang yang mengingkari salah satu rukun yang 6 ya. Artinya ya tentu kita semua hafal lah rukun iman itu, rukun Islam itu. Siapa saja yang mengingkari itu, maka dia termasuk aliran, pemahaman, atau katakanlah organisasi yang menyimpang atau terindikasi sesat. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini atau mengikuti akidah, keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Katakan di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa. Lalu ada mungkin pemahaman atau aliran yang mengatakan bahwa ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Ya artinya Allah itu ada dua misalnya. Satu di langit, satu di bumi. Satu untuk mengatur di siang hari, satu di malam hari. Nah, ini tentu sudah dipastikan pemahaman atau aliran yang sesat atau menyimpang. Asal dia meyakini tidak sesuai dengan ayat-ayat tauhid. Jadi memang itulah kelebihan dari Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak semuanya perintah halal haram. Tidak semuanya juga kisah-kisah. Dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat tauhid. Ini nampaknya menjadi tugas bagi para cendekiawan, pada sarjana-sarjana muslim, terutama dokter-dokter tafsir atau hadis, supaya mencari atau mengumpulkan ayat-ayat akidah atau hadis-hadis akidah, lalu ini disampaikan, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dia tidak perlu membaca 30 juz Al-Quran, dia tidak harus membuka kitab hadis secara keseluruhan, tapi cukup membaca penafsiran ayat-ayat akidah atau penjelasan hadis-hadis akidah tadi. Ya, jadi yang kedua, dia meyakini atau mengikuti keyakinan akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meyakini turun wahyu setelah Al-Quran. Nah, ini juga dalam perkembangannya di tengah-tengah masyarakat terkadang ada saja orang yang katanya dia menerima wahyu ya, katanya dia menerima wahyu, datang malaikat Jibril kepadanya, bahkan malaikat Jibril ya membangunkan dia tidur sampai seperti itu. Ya tentu ini termasuk orang yang menyimpang atau paham aliran yang sesat. Kenapa demikian? Karena menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi SAW wafat. Dan tidak lagi ada kitab suci setelah diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada siapapun dia, walaupun tadi seperti yang disampaikan, dia pakai serban, pakai pakaian putih, pakai jenggot panjang dan macam-macam. Tapi kalau dia mengaku mendapat wahyu, atau mengaku bahwa wahyu turun kepadanya, atau malaikat Jibril datang ke rumahnya menyampaikan wahyu, ini layak untuk digarisbawahi. Artinya ini terindikasi aliran atau pemahaman yang sesat. Baik Ustadz. Ya. Nah ini masih akan kita lanjutkan lagi nih Ustadz. Tadi ada beberapa poin sudah dicatat. Tapi kita akan bahas sesaat lagi nih Ustadz. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, masih kita bersama. Kali ini kita akan mengkaji untuk bagaimana caranya kita mewaspadai pemahaman dan aliran sesat. Ini penting sekali karena akidah wajib kita jaga untuk kita bawa nanti menghadap kepada Allah. Ustadz, tadi sudah ada 3 hal ya, yang ini sudah terindikasi pasti sesat. Di antaranya mengingkari rukun iman dan Islam, meyakini akidah yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, dan meyakini wahyu turun setelah Al-Quran. Apakah masih ada lagi beberapa indikasi yang dirumuskan oleh MUI bahwa pemahaman tersebut terindikasi sesat? Tafadhol, Ustaz. Ya. Kita lanjutkan, ada 7 poin lagi yang menjadi barometer atau kriteria aliran dan pemahaman sesat itu. Ya, kita lanjutkan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita layani dan sebagainya. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada pemahaman yang meragukan isi kandungan Al-Quran, ini termasuk aliran dan pemahaman yang sesat. Ini biasanya terkait dengan ayat-ayat jinayat ya. Ya, misalnya orang yang mencuri harus dipotong tangan, orang yang berzina harus dirajam, orang yang membunuh harus dibunuh atau kisos. Mengingkari ayat-ayat ini dalam artian dia tidak mengakui kebenaran. Bukan tidak mau melaksanakan, tapi dia memang mengingkari. Dia merasa ayat-ayat ini tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan. Atau dia mungkin mengatakan ayat-ayat ini harus direvisi, diamandemen dan sebagainya. Ini termasuk pemahaman atau akidah yang menyimpang, aliran yang menyimpang. Bagi kita umat Islam, semua ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari juz pertama sampai juz 30 itu semuanya adalah benar. Kalau itu kisah-kisah itu benar, memang pernah terjadi. Kalau itu kewajiban harus kita lakukan. Kalau yang haram harus kita tinggalkan. Kalau itu misalnya satu hukum, itu harus kita laksanakan yang walaupun mungkin. Ada perintah-perintah itu yang secara kolektif. Misalnya bagaimana kita menegakkan misalnya potong tangan kalau memang kita belum menerapkan Islam secara menyeluruh. Jadi itu tidak bisa perorangan atau per kelompok. Yang intinya, kalaupun tidak bisa kita kerjakan, jangan kita ingkari atau jangan kita menyatakan ayat ini harus direvisi dan sebagainya. Jadi ayat tersebut harus kita yakini ya Ustadz ya. Ya, kita walaupun yakini mungkin kebenaran. tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Gitu. Selanjutnya Ustadz. Baik, ya. Yang kelima, ini yang agak banyak mungkin ya di tengah-tengah masyarakat, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan dengan kaedah-kaedah tafsir. Ini yang kelima ini sangat sangat penting, karena untuk memalsukan Al-Quran itu tidak bisa karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memalsukan hadis-hadis Nabi nampaknya pun agak berat, karena hadis Nabi itu sudah dibukukan, sudah dituliskan dalam kitab-kitab para ulama kita. Apa yang mungkin terjadi bagi orang yang ingin merusak Islam? Mungkin ada pembahasan tentang kenapa orang mau mengikuti paham sesat. Apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak bisa mengubah? Jangankan satu kalimat, satu huruf ayat Quran pun tak bisa mereka robah. Ketika mereka tidak bisa memalsukan hadis-hadis Nabi, karena banyak ulama-ulama hadis yang sangat bersemangat untuk menjaga hadis Nabi ini. Yang mereka lakukan adalah penyimpangan di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Dan itu disampaikan kepada masyarakat. Dan itu diajarkan kepada masyarakat, kepada jamaah. Artinya pemahaman itu memang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah usul fikih, tidak sesuai dengan qawaid fikhiyah, usul fikih dan ilmu tafsir yang lain. Maka oleh karena itu ada satu hadis Nabi yang sering kita dengar, "Mamfassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya semata, bukan dari gurunya, bukan dari kitab-kitab tafsir yang muktabar yang bisa dipedomani, hanya sekadar khayalan saja, hanya sekadar pikiran semata,
maka hendaklah dia siapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai ada pemahaman-pemahaman tentang tafsir, tentang hadis, tentang hukum yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah penafsiran atau kaedah-kaedah yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, ya. Artinya mungkin ada aliran mereka hanya Al-Quran saja. Ingkar sunnah begitu ya Ustaz? Ingkar sunnah dalam kajian ilmu hadisnya, ingkar sunnah. Pokoknya Al-Quran aja. Selain Quran kami tidak terima. Alasan mereka ya karena Al-Quran ini kan kalam Allah. Ini sudah sempurna. Sudah semua ada dalam Quran. Sehingga mereka tidak mengingkari hadis Nabi. Mereka tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Dari satu sisi mungkin ini kita sampaikan bahwa mereka ini betul-betul patuh kepada Allah karena tidak mendengar perintah siapapun kecuali Allah. Tapi tadi di awal sudah kita sampaikan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ada dua kitab suci kata Nabi, itulah Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jadi kalau ada aliran, organisasi ya yang mengatakan mereka itu hanya berpedoman kepada Al-Qur'an, hanya berpatokan kepada Al-Quran, tidak ada yang lain, tidak hadis Nabi, tidak pendapat ulama, ini juga terindikasi sesat. Contoh kecil saja, dari mana kita tahu cara berwudu kalau tidak dari hadis Nabi? Dalam Quran hanya dijelaskan membasuh wajah, membasuh tangan dan sebagainya. Tapi berapa kalinya, apa sunnah-sunnahnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga pelaksanaan ibadah sholat, tidak jelas dalam Al-Quran. Hanya dijelaskan ada sujud, ada ruku, tapi tata caranya dari takbir sampai salam, itu tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Itu hanya didapatkan dari hadis Nabi SAW. Jadi pemahaman aliran yang mengingkari kedudukan hadis Nabi, tidak mengakui hadis Nabi sebagai dasar hukum, atau tidak mengikutkan hadis Nabi di dalam mengambil fatwa, di dalam mengambil hukum-hukum, ini termasuk juga aliran atau pemahaman yang sesat. Yang ketujuh Ustaz? Ya, yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Maka di sini perlu hati-hati ya kepada kita ustaz dan ustazah, muallim dan muallimah yang mengajar. Jangan sampai kita menceritakan kisah-kisah Nabi itu berlebihan. Apa contohnya? Misalnya dia katakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam sakit berpuluh-puluh tahun sampai berulat, di kepalanya ada ulat, di badannya ada ulat. Ulat tadi pun jatuh lalu diangkatnya lagi ke kepalanya. Ini luar biasa. Entah dari mana riwayat ini. Sumbernya yang jelas. Sumbernya ya, dari mana? Ini kalau memang diyakini seperti ini, artinya Nabi Ayub itu sakit sampai berulat badannya, sampai orang lari meninggalkannya. Ini tidak layak bagi seorang Nabi dan Rasul. Jadi ini bisa menghina Nabi, bisa merendahkan Nabi. Dan kita umat Islam diharamkan merendahkan, melecehkan Nabi. Memang betul Nabi Ayub sakit, tapi tidaklah seperti yang diceritakan di tengah-tengah masyarakat, sampai berulat-ulat, sampai masyarakat menjauhi bahkan mengusirnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya Ustaz. Tidak seperti itu. Atau mungkin misalnya ada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Katanya Nabi Yusuf itu pun ketika digoda Zulaikha, katanya Nabi Yusuf pun sebenarnya ingin, mau dia sebenarnya, tapi tak jadi. Ini juga tidak benar. Nabi Yusuf alaihissalam dari awal tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk melakukan zina, untuk melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi Yusuf pun ada rasa, ada keinginan tapi tak mau dikerjakannya, ini tentu kita merendahkan derajat Nabi Yusuf alaihissalam yang mulia. Jadi yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka semua adalah maksum, artinya dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedelapan, meyakini, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dia mengingkari. Dia mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu katanya khatamun nubuwah. Dia cincin para Nabi. Dia bukan terakhir. Masih ada Nabi-Nabi yang lain. Khatam diartikan cincin Diartikan begitu ya cincin, Ustaz ya, bukan penghabisan. Nah, ini tadi penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ulama tafsir. Atau misalnya dia mengatakan saya timim ba'dismu Ahmad, akan datang nanti Nabi setelahku namanya Ahmad. Akhirnya semua nama Ahmad mengaku Nabi. Ini juga penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Artinya orang yang meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad atau mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, ini juga aliran atau pemahaman yang sesat. Kemudian yang kesembilan, mengubah atau menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji tidak ke Baitullah. Dia yakini bahwa haji itu boleh di kota lain atau boleh di negara lain. Atau misalnya apa? Sholat wajib itu tidak 5 waktu, hanya 2 waktu, pagi dan sore. Atau misalnya ya berkurban itu tidak harus disembelih, uang saja kita kurbankan seharga kambing boleh. Itu sesat. Ini juga ya, Ustaz, pemahaman-pemahaman yang terindikasi sesat. Kenapa? Karena ini tidak pernah disampaikan ulama-ulama terdahulu. Tidak pernah dicetuskan oleh para tokoh-tokoh kita, para pemikir-pemikir kita. Sehingga ajaran-ajaran yang dahulu tidak pernah diajarkan atau bertentangan dengan ajaran-ajaran dahulu yang dikerjakan para ulama, ini tentu harus diwaspadai. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim karena tidak sama pemahamannya. Artinya kelompok ini menganggap kelompok lain itu di luar Islam. Bukan karena mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan keluar dari Islam, bukan mereka mengatakan murtad, tapi karena tidak satu paham. Nah, tidak boleh juga ya Ustaz ya. Ya, disinilah perlunya. Artinya kita mempelajari, kalau dalam istilah fikih ada fikih perbandingan ya. Kemudian dalam ilmu-ilmu lain ya tentu kita jangan hanya membaca satu kitab saja, jangan hanya berpedoman kepada satu pendapat saja. Ada pendapat-pendapat yang lain yang menurut para ulama-ulama kita, selama pendapat itu masih dalam kebenaran, masih dalam tataran yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, tentu dipersilahkan untuk mempedomani, untuk mengamalkan tanpa harus saling menyalahkan. Baik Ustadz, Ya. Nah ini menarik sekali, sudah ada 10 macam kriteria yang dirumuskan oleh MUI untuk menjaga benteng akidah kita dari pemahaman aliran sesat. Bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi di 0811 6100 386. Telepon interaktif ini kami buka untuk kita semua terkait dengan apa yang Anda lihat di sekitar Anda. Ada tidak pengajian ataupun kegiatan yang sepertinya menyimpang atau aneh. Nah, nanti itu akan bisa ditindaklanjuti oleh MUI ya Ustadz ya. Untuk meneliti ke lapangan bagaimana aliran-aliran tersebut. Ustadz, tadi ada beberapa ini pertanyaan ya dari apa yang Ustadz sampaikan. Ini ada penelpon kita dari rumah ya. Baik. Nah, kita akan membahas lagi nih Ustadz setelah pariwara berikut ini Ustadz. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Hari ini kita mengkaji, mewaspadai pemahaman dan aliran sesat. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan Ustadz. Tapi yang menjadi pertanyaan Ustadz,
sekian banyaknya ceramah, sekian banyaknya dai, dan kalau bisa dikatakan di Indonesia mayoritas, tapi tetap ada saja aliran sesat ini pengikutnya, Ustadz. Buat aliran sesat baru ada pengikutnya, ada aja yang ikut. Sebenarnya apa penyebab sehingga masyarakat gampang terikut aliran sesat? Tafadhol, Ustadz. Baik. Di antara penyebab yang sangat penting ketika seseorang ikut aliran sesat atau meyakini pemahaman sesat ini adalah al-jahlu biddin. Mereka tidak tahu di mana ajaran yang benar itu. Mereka tidak mau belajar agama kepada yang ahli, ya. Mungkin mereka belajar tapi tidak kepada sumbernya, tidak kepada ahlinya. Padahal di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahli, tanya kepada yang mampu ketika kamu tidak tahu. Jadi penyebab utama kenapa orang mau masuk kepada aliran-aliran menyimpang ini adalah karena minimnya ilmu agama, tidak mengertinya tentang ajaran agamanya sendiri. Yang kedua, penyebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Ya memang mungkin dia ingin mencari pengikut, ingin terkenal, ingin mencari harta dari yang aneh-aneh tadi. Karena ada di satu tempat di Sumatera Utara, mereka mengatakan bahwa sholat 100 rakaat, 1000 rakaat untuk 1 minggu, ketika ditemui dan diwawancarai, rupanya tujuannya untuk konten, untuk mencari Follower supaya orang begitu, banyak Ustaz, nonton. ya. Gitu. Nah, jadi ini kan sudah hawa nafsu. Memang betul-betul ingin merusak agama, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga ini yang lebih parah. Memang niatnya untuk merusak ajaran agama. Dia benci kepada Islam, dia benci kepada kaum muslimin, lalu dia buat paham-paham yang baru agar umat Islam ini saling berselisih, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, na'udzubillah, yang akhirnya mereka saling menuduh masuk neraka dan sebagainya. Baik, Ustadz, tentunya MUI, Ustadz sebagai pengurus dari MUI tentunya sudah melakukan penelitian-penelitian di Sumatera Utara ini, khususnya Ustadz. Bagaimana sejauh ini aliran-aliran yang ada di Sumatera Utara, Ustadz? Adakah terindikasi sesat atau banyak sebenarnya, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, sebenarnya sudah ada ya buku yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Utara tentang aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman yang sesat yang ada di Sumatera Utara. Insyaallah nanti bisa dilihat atau bisa diminta ke kantor Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Tetapi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa itulah penyebab-penyebab utama. Kalau untuk menyebutkan nama-namanya mungkin nanti bisa dilihat dalam buku itu ya. Dan itu ada yang memang sudah taubat, yakni taubatan nasuha, tapi ada juga yang berganti baju. Yang ketika dilarang namanya ini, ketika dilarang, ketika misalnya mereka diberikan wawasan, diberikan ilmu, mereka berubah nama, tapi ajarannya sama saja. Ya, misalnya mereka tidak mau sholat berjamaah ke masjid masyarakat, mereka buat jamaah sendiri di rumah, mereka tidak sholat ke masjid Jumat, mereka sholat Jumat di rumah masing-masing. Dan ada yang lebih apalagi di satu daerah yang kita temukan, kalau jamaah mereka yang meninggal dunia, sholat jenazahnya 5 kali takbir. 5 kali takbir, 5 ditambah kali. 1 ya? Ditambah 1. Tapi kalau masyarakat biasa, itu sholat jenazahnya 4 kali takbir. Ketika kita tanya, kenapa beda Pak? Karena yang 4 kali takbir itu masih ada sifat munafiknya. Jadi berarti kan selain kelompok mereka, itu masih munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada yang seperti itu. Ya tentu kita sebagai pengurus Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara terus melakukan penelitian-penelitian, perbaikan-perbaikan, mana yang perlu kita arahkan, tentu seperti tadi ya, dalam rangka menjaga akidah umat Islam atau mengawal pemahaman-pemahaman sehingga umat Islam ini tidak terikut ke jalan yang sesat tadi. Baik, Ustaz. Nah, kalau kita sudah punya tadi barometer dan tahu penyebabnya, dari Ustadz sendiri melihatnya apa solusi untuk masyarakat agar yang sudah benar jangan menyimpang ke kiri, yang sudah menyimpang agar bertaubat kepada jalan yang benar? Tafadhol, Ustaz. Baik, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, kita sebagai masyarakat muslim, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama bertanyalah.
Kalau misalnya kita mendengarkan di satu majelis taklim, majelis ilmu, atau katakan sekarang melihat di internet, di YouTube, ada penyampaian-penyampaian yang aneh, ada hukum-hukum yang disampaikan yang menurut kita tidak seperti itu. Maka solusinya adalah bertanya kepada para ulama-ulama kita. Untuk provinsi ada MUI provinsi, untuk kabupaten ada MUI kabupaten, di kecamatan pun ada MUI kita. Dan sekarang sudah agak lebih mudah ya, bisa kita lewat telepon, bisa lewat WA dan sebagainya. Bahkan Instagram MUI juga sudah ada ya? Sudah ada lengkap, ada WhatsApp-nya, ada kemudian majalahnya juga ada, buletinnya juga ada. Artinya kita masyarakat harus proaktif ya, bagaimana supaya generasi Islam tidak terikut dengan aliran atau pemahaman sesat ini. Yang kedua caranya adalah at-ta'lim, memang harus belajar. Kenapa? Ya tentu kita dalam beragama ini tidak boleh hanya ikut-ikutan saja, asalkan ramai ikut, asalkan misalnya dia berpakaian begini ikut, tidak seperti itu. Kita harus belajar dan ini sesuai dengan perintah agama kita bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu satu kefarduan bagi kaum muslimin. Jadi harus memang belajar. Alhamdulillah kita di Sumatera Utara ini di masjid ada pengajian ya, habis subuh ada pengajian, antara maghrib isya ada pengajian, kemudian ada tablik akbar. Ini adalah cara kita bagaimana agar kita tidak ikut dengan pemahaman atau aliran sesat tadi. Yang ketiga solusinya adalah al-jamaah. Tetaplah berjamaah. Itulah mungkin salah satu rahasia kenapa sholat berjamaah 5 waktu itu sangat disuruh. Karena kalau kita sendiri itu mudah diincar oleh musuh. Kalau kita sendiri mudah digiring orang kepada pemahaman yang sesat. Tapi kalau kita ramai, berjamaah, banyak, sering berjumpa, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak mudah ya percaya dengan pemahaman-pemahaman yang sesat atau tidak mudah diiming-iming untuk masuk ke aliran sesat itu. Jadi berjamaah ya Ustaz ya, mengikuti harus jamaah. berjamaah. Berjamaah ini sangat penting ya. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kita berjamaah sehingga kekuatan itu baik kekuatan fisik atau kekuatan rohani bisa kita dapatkan. Baik Ustadz, nah ini menarik sekali kajian kita hari ini Ustadz. Dan memang lagi hangat ini Ustadz ya. Di media lagi hangat sekali bagaimana aliran sesat ini ada yang menyimpang dan lain sebagainya. Kesimpulannya Ustadz mungkin di akhir ini bisa diberikan nasihat untuk masyarakat untuk menjaga akidah kita. Tafadhol Ustadz. Baik, kepada kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat dimanapun berada, untuk akidah ini sangat penting kita jaga, kita pelihara. Oleh karena itu teruslah belajar, hadir ke majelis ta'lim, kemudian dekati para ulama-ulama kita. Karena bagaimanapun al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Kalau kita ingin benar akidah kita, kalau kita ingin lurus keyakinan kita, bagus ibadah kita, tidak ada jalan lain, belajar ilmu agama, datang ke masjid sholat berjamaah, jangan tinggalkan jamaah, dan teruslah memohon kepada Allah agar kita ihdinas siratal mustaqim, diberikan jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Ustadz, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan dapat didengar oleh masyarakat bahwa kita harus banyak bertanya, bertanyalah kepada yang lebih tahu. Dan kita harus banyak taklim, kita banyak belajar, jangan bosan meskipun sudah tua ya Ustadz ya. Harus tetap datang ke majelis taklim. Dan yang terakhir adalah berjamaah, ikuti jamaah kaum muslimin. Nah, biasanya kalau yang banyak yang mutawatir itu identik dengan kebenaran, begitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz hari ini sudah memberikan penjelasan, kajian kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, karena tentunya ialah yang memberikan kepada kita hidayah. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.